mungkin bisa saja meninggalkan masyarakat, meninggalkan penyelenggaraan. Ada dana desa bisa saja 1 juta 2 juta dibawa dulu ke kegiatan APC bisa saja. Kalau saya miliki mana entes kamu? Itu redaksi yang harus digarisbawahi. Itu benar. Dan berceritakan ke situ sering alami itu melindungi kamu ya, Melindungi kamu. jika terjadi sesuatu ada tanggung jawab. Ada lo, gue yang punya kewenangan, lo, ayo pulang. Itu juga Pak, itu juga sah. Karena sudah beberapa kali diperingatkan, tetap aja ngotot itu Pak. Saya ada di kota ini, kota yang sejuk, kota yang terkenal dengan Paris Van Java, yaitu kota Bandung. Malam ini saya ngopi sama beliau, yaitu Bapak Arifin, Pak Arifin Abdul Majid ya Pak ya. Beliau adalah Ketua Abdesi. Apa itu Abdesi? Terus nanti fungsinya Abdesi itu apa? Untuk pengetahuan kita semua, nanti kita dengarkan, kita saksikan bersama penjelasan dari beliau. Coba, monggo Pak, silakan Bapak menjelaskan dulu Pak. Abdesi itu sebenarnya apa Pak? Terima kasih. APC itu adalah Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia sebagai tempat atau wadah berhimpun para kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang purna bakti seluruh Indonesia. APC dilahirkan secara nasional di Yogyakarta, yaitu tanggal 22-24 April 2005. Siap. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan peran pemerintahan desa yang lebih profesional dan mensejahterakan masyarakat desa. Itu tujuannya. Fungsinya sebagai alat informasi, koordinasi, advokasi bagi seluruh anggota APC di Indonesia, dan fungsinya sebagai kemitraan dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan mitra bagi lembaga pemerintah non pemerintah. Nah, jadi APC ini bersifat independen, tidak berafiliasi kepada kepentingan politik dan golongan-golongan lain, karena APC adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Ini sudah jelas konteksnya itu, visi-visi APC ini. Ya, visinya kan terwujudnya pemerintah desa dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, dan demokratis. Yang memiliki peran-peran fungsi bagaimana penyelenggaraan pemerintah dengan baik, pelaksanaan pembangunan desa dengan baik, dan pemberdayaan masyarakat di desa pun juga baik. Itu peran-peran dan tugas kami. Kami tidak akan lari dan beralih kepada kepentingan politik. Oleh karena itu, apabila kedengaran ada istilah nama APC di bawah atau di mana-mana mendukung kegiatan berpolitik, itu sebenarnya bukan APC yang sebenarnya. Tapi mungkin hanya mencatat nama APC lagi. Saya nggak usah sebutkan siapa-siapa. Ini saya kan tidak lari kemana kok. Bahwa APC kami itu berbeda hukum
tujuannya adalah bagaimana abdesi itu sebagai wadah berhimpun desa dan perangkat desa baik yang aktif maupun yang purna bakti. Nah, kenapa ada purna bakti? Nah, saya purna bakti. Artinya purna bakti itu kan ini organisasi, bukan penyelenggara pemerintahan. Kalau purna bakti tidak mungkin ikut penyelenggara pemerintahan formal, tapi mengurus organisasi pemerintahan, urusan organisasi. Artinya purna bakti lah yang punya kesempatan yang luas waktunya, luas kesempatan untuk dialog dan tidak ada kepentingan. Kalau saya masih jadi kepala desa, kepentingan lah nanti punya proposal ke bupati, ke gubernur, ke menteri untuk kepentingan desa sendiri. Karena betulan saya menjadi purna bakti, ya tidak punya kepentingan untuk diri sendiri dan desa sendiri. Itu salah satu contohnya. Dan yang kedua, punya waktu luang. Kalau kami sekarang jadi kepala desa, menjadi ketua umum bisa berbayar. Berarti saya meninggal tugas pokok. Ini supaya digarisbawahi dulu. Kalau saya paham kok Bapak bukan kepala desa tapi menjadi ketua asosiasi pemerintah desa gitu kan. Judulnya tadi di ADART bahwa anggota APDESI adalah kepala desa dan perangkat desa baik yang aktif maupun yang berbakti. Hak dan kewajibannya bisa dipilih dan bisa memilih. Nah, saya bisa dipilih untuk menjadi ketua umum dan saya 3 kali sekjen. Saya sekjen 2005, 2010, 2011, 2016, 2016, 2021. Nah, kemarin bulan Agustus 2001 masa pandemi, akhirnya kita mengadakan musyawarah di kegiatan pandemik yang sangat terbatas waktu. Akhirnya saya ditunjuk didaulat oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum. Padahal saya tahu saya bukan kepala desa, tapi boleh untuk ketua umum sekjen itu di pusat karena memiliki waktu yang sangat luas dan diatur di ART. Di ART terus ya. Kalau nanti Bapak ketemu dengan lain, loh kok Pak Arif ini tuh udah purna bakti kok, kenapa jadi ketua umum pemerintah desa? Kami bukan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi kami mengurus organisasi pemerintahan. Supaya apa? 1, berjalan dengan lancar, 2, tidak ada kepentingan, 3, tidak meninggalkan tugas pokok sebagai kepala desa dan pelayanan masyarakat. Dan terakhir, kami tidak akan mengganggu dana desa karena kami tidak memiliki lagi kewenangan karena sudah purna bakti. Kalau saya sebagai kepala desa aktif, mungkin bisa saja meninggalkan masyarakat, meninggalkan penyelenggaraan, ada dana desa bisa saja 1 juta 2 juta dibawa dulu ke kegiatan APDESI bisa saja. Tapi kami bukan menonjolkan jangan kepala desa gitu. Ini hanya untuk membuktikan, menjelaskan kenapa purna bakti kok bisa jadi penting Pak untuk jadi paham dulu. Bapak mudah-mudahan bisa. Itu mungkin untuk memperkenalkan Kilas tentang APDESI ya. Itulah. Artinya begini Pak, secara tertulis di ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak untuk menjadi ketua umum atau ketua APDESI itu tidak harus yang purna atau harus yang masih aktif ya. Masih aktif boleh, purna boleh, perangkat desa juga boleh ya. Nah gini, di dalam ADART itu sudah disebutkan sejak tahun 2000 bahwa kepala desa baik yang aktif, perangkat desa baik yang aktif, bahwa punya purna baik kepala desa perangkat desa punya hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus di berbagai tingkatan. Tapi setelah Munas 2016 dibatasi. Kalau untuk purna bakti hanya bisa menjadi ketua umum dan ketua umum di pusat dan ketua di provinsi. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota sampai kecamatan tidak boleh purna bakti. Kenapa? Kalau di kabupaten kan purna bakti itu artinya ruang lingkupnya kecil. Jadi bisa kepala desa itu bisa melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten kota kan ruang lingkupnya. Dan dia berhubungan langsung dengan kepala desa. Kalau dengan purna bakti takutnya nanti lawan kita adalah kepala desa. Nah, jadi sudah terlalu tersentuh. Nah, kalau di kabupaten ketua contohnya, Bapak ini tinggal 2 tahun lagi jadi kepala desa, tapi Bapak dipilih jadi kepala desa, ketua APDESI kabupaten contohnya. Nah, Bapak biarpun sudah selesai 2 tahun jadi kepala desa, dia harus melanjutkan sampai akhir masa jabatan
abdesi. Oh. Jadi boleh itu, tapi itu kan bukan dari purna. Iya. Tapi dia kepala desa, tapi harus masa jabatan, tapi tidak boleh tidak mundur. Iya. Tapi kalau di ketua kecamatan, kita tinggal 3 tahun lagi jadi kepala desa, berganti jadi kepala desa, berganti pula ketua desa. Iya. Tidak ada di aturannya. Jadi jelas, jadi purna bakti itu pusat dan provinsi itu boleh langsung. Tapi kalau di ketua kabupaten kota, jadi kepala desa hanya 2 tahun, 3 tahun lagi purna bisa. Tapi kalau di DPK, ketua kecamatan, kita 4 tahun jadi ketua jadi bupati, jadi kepala desa. Tapi 1 tahun lagi kita udah purna bakti, harus mundur. Iya. Itu kan sudah jelas. Iya. Jelas. Nanti kita kasih ada ART. Terus begini Pak, menurut Pak Ketum, abdesi itu fungsi apa yang bisa diperoleh masyarakat dengan adanya abdesi? Oke. Jadi diantaranya gini, abdesi kan tadi berfungsi sebagai koordinasi, ya, informasi, advokasi, dan pelayanan. Salah satu diantaranya yang bermanfaat bagi masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tentang hal-hal yang menyangkut dengan desa. Contoh kelemahan penyelenggara pemerintahan, ada aparatur, ada oknum aparatur, kan gitu. Iya. Terus pemberdayaannya tidak berjalan, potensi-potensi yang sangat potensi daerahnya tidak dikembangkan, ingin mengembangkan potensi yang ada di desa, ingin meningkatkan peran-peran aktif masyarakat, itu silahkan. Itulah kesempatan baik untuk masyarakat disampaikan kepada kami. Contoh maaf, kalau nanti ketemu ada kepala desa, oknum penyimpangan apapun, berhak masyarakat itu untuk menyampaikan informasinya langsung ke desa. Dan kami nanti akan sampaikan kepada hal apapun, kami nanti akan ajak kepala desa itu. Contoh ada kepala desa, tiba-tiba kepala desa marah-marah ke masyarakat. Nanti bukan kami laporkan, kami datangi ke kepala desa, ada apa? Banyak kan sekarang pura-pura desa yang berhubungan dengan masyarakat dan segala macamnya. Banyak yang aneh-aneh. Nah, itu kami setiap hari, baik yang tersandung politik, yang loncat dari jendela, segala macam, yang dugem, yang judi segala macam, itu ada yang kami lumayan. Dari Sabang sampai Merauke, malah jadi kali sekarang pelayanan. Nah itulah. Itu mungkin salah satu dari kemarin jangan jauh-jauh begini. Pak, kenapa ini kok jalan desa udah sekian tahun nggak ada yang perbaiki? Nah kami dengan proses. Tapi ingat Pak, saya kan abdesi itu, Bapak harus paham, abdesi itu didirikan inisiatif oleh para kepala desa Pak, waktu 2005. Sebenarnya abdesi itu, nama abdesi itu Pak dilahirkan di Bandung Pak. Saya waktu kepala desa di Kabupaten Bandung. Oh gitu ya Pak ya. Nama abdesi itu saya buat Pak. Tahun 2000 nama abdesi. Saya pertama ketua abdesi di Kabupaten Bandung. Abdesi lahir di Bandung ya Pak? Di Bandung saya. Kebetulan saya salah satu yang mempunyai inisiatif nama abdesi. Iya. Dan 2003 deklarasi dari tingkat Jawa Barat. Siap. Di pusat 2005. Jadi 2000 abdesi itu namanya saya bawa di Kabupaten Bandung. Tahun 2003 deklarasi di provinsi, dari provinsi bawa ke pusat 2005. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak salah, ini saya salah satu yang membuat nama abdesi. Wah itu. Ini kehormatan buat channel saya yang baru lahir. Itu Pak. Jadi sekali lagi ya, untuk penonton di seluruh Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang belum tahu apa sih itu abdesi gitu. Tadi Pak Ketum, Pak Ketua Umum sudah menjelaskan tentang siapa sih yang bisa menjadi ketua, yaitu perangkat desa, kepala desa, atau yang sudah purna bakti. Nah, kenapa kok harus 3 unsur ini? Ya karena pasti mereka yang lebih tahu tentang administrasi desa dan seterusnya, gitu ya. Terus kemudian fungsi pada masyarakat itu saya juga baru tahu, ternyata masyarakat dimanapun asal itu masih di wilayah NKRI menemukan atau menemukan atau merasa ada melihat, mendengar, membuktikan ada oknum penyelenggara pemerintahan desa. Nah itu
penyelenggara pemerintahan desa yang menyimpang atau tidak ada kurang bagus itu misalnya, itu bisa disampaikan pada abdesi itu. Paling tidak untuk yang penting nama lengkap jelas nanti berdasarkan KTP. abdesi pasti menindaklanjuti ya Pak. Masih insya Allah Pasti sesuai dengan lanjuti. kemampuan kami. Tuh kan, tuh. Jadi sesuai dengan tujuan channel kami, kita buat channel ini untuk edukasi ke masyarakat. Gitu. Nah sekarang begini Tambah Pak. lagi kasih kita. Ya. Tadi anggota itu anggota biasa itu adalah kepala desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun perangkat desa. Yang kedua ada yang disebut dengan anggota istimewa. Oh ya. Anggota istimewa itu Bapak punya pikiran, punya tujuan, pengen memajukan desa, pengen membangun desa. Bapak itu punya pikiran itu bisa daftar menjadi anggota desa, masuk kepada anggota istimewa. Oh gitu ya Pak ya. Jadi seseorang yang memiliki perhatian terhadap desa, ingin memajukan pemerintah desa, ingin mensejahterakan masyarakat desa. Walaupun dia orang kota, tapi dia ikut ke desa Bisa ya, Pak? ikut adil, itu bisa menjadi anggota Ya, desa. itu diatur di ADRT. ADRT. Itu nanti urusannya nanti apakah bisa menjadi pengurus, tinggal mengajukan di Munasmusda. Iya, iya, iya. Bisa jadi pengurus dan biar teman tidak jadi ketua. Iya, iya. Pak bisa jadi pengurus Pak. Siap, siap. Tapi Bapak harus menampilkan dulu masyarakat desa itu, oh Iya. saya pengen membangun desa, saya cinta masyarakat Ya. desa. Itu bisa jadi anggota desa. Yang terakhir, anggota kehormatan, yaitu pejabat, bupati, wali kota siapapun yang pernah mengabdi untuk masyarakat desa, itu secara otomatis dia menjadi Anggota kehormatan. Ya, tapi kalau di luar masyarakat biasa, masyarakat awam, masyarakat apapun, Ya. mau bodoh, mau miskin, mau disabilitas, tapi punya harapan, punya pikiran, punya tujuan, ingin memajukan desa dengan berbagai kemampuannya, itu menurut saya diapresiasi kami, di RW kami kemarin 2021 di dalam adanya perubahan, maka bisa menjadi anggota. Itu terbuka. Siap, siap. Apresiasi. Ya, Ini nanti go public kok. iya, iya. Kenapa? Kan tujuan kami tadi bagaimana penyelenggara pemerintahan lebih maju. Yang kedua masyarakat desa lebih sejahtera. Ya, ya. Ini kan visi yang mulia. Mulia, betul. Gitu loh. Ya. Jadi ya, anggota biasa, terus anggota Anggota istimewa. satu lagi anggota kehormatan. Mungkin nanti lebih jelas Ya. dapat di-share saya Ya. apa ADRT. Jadi Termasuk program-programnya. ya, jadi gini untuk masyarakat penonton ini ya, jika panjenengan ini, saudara-saudara saya tercinta ini, kalau merasa mencintai desa dan ingin membangun desa, punya pemikiran yang orisinil, yang bisa bermanfaat untuk masyarakat desa dan Indonesia pada khususnya, kita punya kesempatan untuk menjadi anggota BESI gitu ya Pak ya. Itu bisa lakukan pengajuan gitu. Nanti melalui Munas ya. Ada website nanti. Ada Setiap hari, website-nya. 24 jam kan. Website mungkin bisa Nanti dibuka. insya Allah nanti dimasukkan. Oh ya nanti kita tulis lah ya Bisa, di, ya. di itu ya deskripsinya bisa ya. Terus jadi gini, kita ini tidak memihak ya, tidak memihak salah satu pihak apapun. Pokoknya tujuannya channel ini adalah untuk pencerahan gitu ya. Tidak tidak berpolitik ya Pak ya, tidak berpolitik, tidak pro-kanan, tidak apapun itu. Penting kita hanya untuk edukasi masyarakat. Terus kemudian ini Pak, ini kan sekarang lagi viral. Itu yang masalah pesulap merah dengan yang siapa Gus Udin itu ya Pak di Jawa Timur ya. Jawa Timur Blitar ya. Tapi saya tidak Desa apa sih Mas? Desa. apa Sonorjo, Joinangun apa itu ya, kita. Tapi saya tidak ingin masuk di dalam konflik itu Pak. Karena di video yang beredar luas ya Pak, masyarakat bisa nonton lah itu di waktu siapa pesulap merah itu datang ke desa itu kan ada Pak Kades itu kan termasuk mengamankan si pesulap merah, dalam arti mengamankan itu supaya lebih kondusif situasinya karena itu kan chaos Pak waktu itu. Terus ditanya KTP Pak. Gitu. Nah, yang terjadi kemudian di masyarakat terutama netizen itu terbelah, ada yang menyampaikan bahwa Pak Lurah itu punya hak itu, tapi ada juga banyak yang menyampaikan kok lebay, kok acting, kok berlebihan gitu si Pak Kades itu. Masa
tamu gitu aja dibilang nggak lebih. Nah ini Bapak sebagai Pak Desi, tolong Pak dijelaskan sejelas-jelasnya supaya masyarakat itu benar-benar paham gitu. Betul. Ya. Mungkin saya ke belakang dulu ya. Saya sebelum jadi kepala desa tahun 1992 saya pernah jadi sekretaris RW. Lalu 95 saya dipilih menjadi ketua RW. Waktu itu saya pengalaman banyak sekali tamu-tamu yang berkeliaran. Ternyata ada aturan sejak lama. Di aturan-aturan mana-mana ada itu bahwa tamu wajib lapor 1x24 jam. Di antaranya harus menyerahkan identitas. Waktu itu kan identitasnya banyak, mau SIM, mau KTP, mau surat KTP sementara, belum SKTP sekarang kan. Nah artinya kalau kita kembali ke belakang, jadi Indonesia itu sudah mau menanamkan peran-peran wajib setiap tamu itu lapor kepada pengurus RT dan RW. Yang pertama guna mengantisipasi hal-hal yang negatif yang nanti cenderung di kemudian hari terjadi sesuatu. Kalau begitu tamu udah datang kan agak nyaman kalau ada sesuatu. Iya. Tapi kalau begitu tamu datang 24 jam tanpa lapor kepada pengurus setempat, wah mungkin terjadinya tidak aman. Nah mungkin menurut saya balik lagi sekarang ada lagi ini bukan terjadi saja waktu dikira sekarang itu udah lama. Ada yang pro dan kontra. Tapi menurut pendapat saya tadi lagi, saya kan perlu saya juga kalau ada waktu sempat nanti akan lebih dialog kepada Pak Kades pemerintah. Ya, dan kami informasikan kepada Kades di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi saya lihat ini, saya tidak lihat masalahnya kasusnya surat itu urusan mereka, mereka itu mau adu argumen segala macam mau ketemu masyarakat. Yang penting menurut saya kita saja beberapa menit aja, berapa detik aja. Apa yang dilakukan oleh Pak Kades itu menurut saya sudah melakukan sebuah antisipasi permasalahan. Jadi dia mengantisipasi permasalahan. Nah itu diantaranya. Dia tidak begitu nunggunya tamu, tapi dia begitu kedengaran mungkin ini ada hal-hal yang ramai di blog apa namanya? Ya. Laporan itu ke pemerintah desa. Pak Kades ada apa ini? Pak Kades spontan. Itu yang paling tepat adalah Pak Kades mempertanyakan, kamu tamu bukan? Masuk ke wilayah kami kalau tamu sebenarnya saya pengen tahu identitas kamu apa. Itu namanya hukumnya wajib, Pak. Wajib ya, Pak. Wajib dong. Itu kan, nah apa keuntungannya EKTP? EKTP itu adalah salah satu dasar awal orang untuk menyampaikan kita bertamu ke siapapun dan kemanapun. Ya, maaf nih Pak, kita sekarang tidur di hotel kita bayar kok harus tunjukkan KTP. Oh kan? Iya ada KTP maaf. Bisa. Coba apa lagi? Kredit. Waduh nggak bisa dengan KTP. Tolak leasing Nggak bisa, betul nggak? Nah, apalah menurut saya itu lebih penting kalau bertamu. Kan tidak tahu nih, ya. Apakah dia buron, apakah dia oknumnya orang teroris, ya. Apakah dia orang-orang orang yang dikejar itu narapidana lah. ya, orang itu buron dan segala macam orang yang sari-sari kan. Ya. Apakah ya macam-macam lah. Nah artinya siapa tahu nanti ada informasi. Apabila menemukan nama ini begini dengan postur dengan ciri-ciri begini, begitu kreatif, ini yang lapor ke kami nih. Ya. Itu hal-hal itu menurut saya dianggap tidak penting oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita ribet-ribet lah. Tapi ingat cerita kita, Bapak sekarang masuk ke wilayah Bandung, kan mestinya lapor cari dulu. Ya. Cuma mungkin karena keterjangkauan RT dan RW di wilayah itu kan tidak mungkin bisa langsung ketemu. Mestinya kita sadar diri, kita yang namun harusnya pulau mundur dulu lah kepada saya tujuannya begitu. Nah, menurut tindakan saya, bukan soal pro ya, menurut saya itu apa yang dilakukan Kades itu menurut saya gitu. Ada dua hal. Yang pertama, Kades itu harus menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa sebagai pengelola penanggung jawab pemimpin desa tersebut sebagai pengelola administrasi kewenangan wilayah administrasi bertanya, Bapak ini siapa, dari mana, minta dong identitasnya supaya jelas.
itu berwajib itu. Dan yang kedua, untung kades menurut saya itu ada sebuah itikat baik untuk menilai masalah. Dan dia itu dengan gaya yang sopan dan santun kepada tamu itu. Ya. Kalau dia dengan keras dan segala macam ngomongannya kasar, saya mungkin akan kena. Iya, iya. Tapi menurut saya itu sudah cukup wajar dan benar. Dan begini loh Pak, ini kalau lihat Pak, itu peraturan-peraturan di RT RW itu ada. Itu 1/24 ya, masuk apa jual-jual Iya, iya, iya. Itu kan juga tidak diidahkan oleh kita, termasuk saya gitu. Jadi kembali ke yang tadi persoalan yang di Blitar itu Pak Kepala Desa itu berhak dan wajib ya Pak? Wajib hukumnya. Nah coba mungkin Ya. aneh loh Pak, karena kebiasaan. Padahal itu kebiasaan yang harusnya diabaikan, dianggap itu aneh. Iya, iya. Itu kan wajib menurut saya, karena diabaikan tidak begitu penting, Iya. begitu dilaksanakan soal aneh. Salah aneh. Malah menurut saya begitu hebat. Iya, iya, iya. Yang salah tidak hanya RT, Oh gitu ya. harus Betul, betul. RT RW. Ya, aparat sampai tingkat itu wajib. Makanya Bapak datang kemana-mana. Ya. Bapak mau bikin surat-surat, mau ke kantor polisi, mau ke mana? Pasti tanya dulu KTP. Betul Bapak? Ya. Kalau di jalan ya pasti antara KTP dengan SIM. Jadi sebaliknya Pak, Bapak kita pakai suatu sifatnya kita balik ya. Ya. Mama pada saat itu Pak Kades setempat itu tahu kalau ada terjadi peristiwa atau situasi yang memungkinkan bisa terjadi kerusuhan. Terus beliau cuek malah nggak datang, itu justru salah ya. Salah banget. Dan Pak Kades langsung, kalau Pak Kades kemarin begitu datang langsung, oh, mau ribut dari sini ya, ayo pulang. Itu salah. Dia pun emosional wajar. Tapi saya begitu kuat cerdas nih Kades. Anda dari mana? Dari Jakarta, contoh. Ini wilayah administrasi siapa? Saya miliki. Mana itu sekarang? Itu redaksi yang harus digaris bawah. Ya, ya. Itu benar. Dan Pak Kades itu secara langsung justru melindungi si tamu ya. Melindungi tamu. Jika terjadi sesuatu, Ada sesuatu. ada tanggung jawab. Dan kalau lihat orang itu menurut saya itu kan orang terkenal. Datang, bagaimana kalau datang nanti berebut ingin tahu ada pesulap merah nih, datang masyarakat terjadi sesuatu yang diinginkan, harus terang. Siapa yang tanggung jawab? Apalagi menimbulkan kerumunan gitu. Jadi itu bos, kalau Anda tinggal di Indonesia, ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita, juga aturan yang tidak tertulis. Masing-masing daerah itu memiliki budaya masing-masing, adat atau kebiasaan masing-masing. Maka ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Kita datang ke tempat orang ya kita ikutin aturan orang di situ. Gitu bos ya. Jadi saya Pak Ketum apalagi itu tidak dalam rangka berpihak ke siapa Pak atau sulap itu enggak. Tapi dari kacamata aturan desa gitu. Ada hukumnya di situ konteks hukumnya, karena beliau yang paham soal itu. Nah, contoh lagi, ini. Ada salah satu adat, Bapak kita ya, datang ke satu adat, wilayah adat, itu tidak sembarangan dalam masuk. Iya. Pada situ nggak ada polisi, nggak ada hansip, nggak ada linmas. Begitu masuk ke baduy dalam, nggak bisa. Betul. Tapi di sana tidak ada KTP. Kenapa? Karena di sana bukan urusan administrasi, tapi di sana adalah urusan apa Pak? Urusan ada di situ bahwa wilayah itu tidak boleh dijamah oleh orang luar tuh. Itu kan tidak pakai administrasi, Iya. tapi Tertulis ya. bahaya dia biarpun jalan ya. KTP-nya 17, Iya. uangnya gede, Nggak berlaku. waktunya nggak berlaku. Karena yang berlaku adalah hukum adat Hukum setempat. ada sebenarnya itu kan beda-beda. Betul. Apalagi kalau begitu tadi maaf ya pesulap jangankan ngotot mau itu nggak bisa. Ini Pak kemarin sebenarnya Pak Kades itu harusnya dipiralkan bahwa dia itu adalah salah satu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keutuhan desanya, keutuhan warganya. Maka setiap warga yang masuk ke desa itu wajib untuk lapor. Iya. Ini sebenarnya saya angkat jempol dan Coba ya Pak ya. kepada Pak Kades. Satu, cara persuasif antisipasi dari administrasi. Yang kedua, cara komunikasi
yang sangat familiar, dan yang ketiga dia tidak mengeluarkan kegagahannya sebagai kepala desa, tetap santun, menepuk dada, lu gue yang punya kewenangan, lu ayo pulang, gitu juga Pak, itu juga sah. Karena sudah beberapa kali diperingatkan, tetap aja mantap itu Pak. Siap. Ya, kita sudah banyak dapat pencerahan dari Pak Ketua Umum APSI. Terus jangan lupa untuk kelancaran dan kelanjutan edukasi melalui channel saya Tapak Kaki Budi. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Terus ini sebagai penutup Pak. Barangkali Bapak ada pesan atau ada himbauan atau semacam edukasi buat masyarakat, bagaimana supaya masyarakat dengan pemerintah desa itu bisa bisa lebih sinkron gitu loh Pak, satu pemikiran gitu. Siap. Ini penutup ini Pak. Siap. Jadi gini, desa itu kan wilayah yang memiliki tata hukum yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa dan memiliki tugas dan wewenang mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang ada. Artinya tidak memilih dan memilah siapa masyarakatnya, apakah kaum disabilitas, kaum miskin, kaum kaya, kaum bangsawan, pengusaha, maupun orang yang miskin sama sekali jelata. Lingkungan desa itu semuanya adalah hak untuk diurus dan berkewajiban untuk diurus. Masyarakat memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Pemerintah desa mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Jadi tidak ada batasan antara masyarakat dan pemerintahan desa. Yang ada batasan adalah peran dan fungsinya. Pemerintah desa berfungsi sebagai pemimpin di desa yang melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Dan tujuannya pelayanan yang baik, pemberian pelayanan yang bagus, yang cepat, prima dan mudah, dan bisa memberikan pelayanan masyarakat yang berdaya untuk maju dan sejahtera. Balik lagi masyarakat jangan a priori, masyarakat jangan acuh, masyarakat segalanya jangan selalu memberikan segalanya kepada pemerintah. Ada bantuan pengen, ada gotong royong tidak mau. Oke, sekarang kita bareng-bareng sinergis melalui pemerintah desa. Ayo ajaklah, kalau ada persiapan setiap tahun yang namanya perencanaan anggaran pendapatan belanja untuk tahun depan. Oke, ajaklah masyarakat yang keterwakilan dari kelompok buruh, dari kelompok tani, dari nelayan, dari kaum miskin, dari disabilitas, dari kaum perempuan, dari pemuda, semua unsur-unsur diundang. Duduklah di dalam musyawarah desa untuk menentukan masa depan desa. Disitulah peran masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun masyarakat maju, masyarakat yang adil dan sejahtera melalui sinergitas antara pemerintah dan masyarakat desa. Ingat, semua punya hak dan kewajiban. Cuma beda hak rakyat atau hak masyarakat desa sama dengan kewajiban pemerintah. Hak pemerintah adalah kewajiban masyarakat. Beda posisi aja. Kepala desa pilih 3 kali dalam 6 tahun, udah 6 tahun dan 3 kali sudah akan jadi rakyat. Dan rakyat juga bisa menjadi pemerintah atau kepala desa. Jadi semuanya harus berpadu, harus bergandeng tangan. Nah, disinilah barulah kalau desa maju, maka kecamatan maju, kabupaten kota maju, kabupaten kota maju, provinsi maju, Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Amin. Kembali Pak Lojina.
Wah, itu luar biasa. Kita dapat banyak pencerahan dari Bapak Ketua Umum Abdesi tentang banyak hal ya, tentang keorganisasian di Abdesi sudah, terus kemudian tentang hak dan kewajiban kepala desa atau perangkat desa untuk mempertanyakan terhadap tamu yang datang, yaitu tentang identitas diri. Identitas diri itu penting, bukan untuk berkesan bahwa Pak Lurahnya atau perangkat desanya itu kok ada yang bilang lebay gitu ya, ada yang bilang overacting. Oh bukan, justru itu untuk melindungi tamu. Kalau tamu misalnya sudah laporan ke RT, terus nanti ke desa, itu setidaknya bila terjadi sesuatu di desa itu, atas tamu yang datang itu ada yang bertanggung jawab, gitu ya. Terus jangan lupa sekali lagi, mohon subscribe, like dan komen, dan share selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda, dan Tuhan melindungi. Salam RKRI. Pak, terima kasih atas pencerahannya. Harus saya senang bisa ketemu Bapak. Kenapa? Saya mungkin banyak hal yang belum. Ya, nanti lain waktu saya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada judul dan